Hai Sobat Investor semua, apa kabar kalian? Ya, jadi seperti yang gue omongin waktu ketika April lalu, gue ingin membahas lagi nih, atau gue ingin mereview lagi nih, portofolio gue di Bitcoin ya. Di bulan lalu, gue membahas juga tentang tips dalam berinvestasi di Bitcoin ya. Diharapkan dengan kalian tahu tips tersebut, itu bisa berhasil di kedepan hari dalam berinvestasi di Bitcoin ya. Karena gue dari segi pengalaman, gue pernah untung sekitar 200% dan gue pernah menjelaskan di video juga ya. Nah, itu sih. Nah, di video ini gue ingin memberitahu apakah portofolio gue di bulan 1 bulan setelah gue invest lagi, itu gimana? Apakah plus ataukah minus ya? Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jadi sebelum gue ngebahas tentang portofolio gue minus atau tidak, akan lebih baik kalau gue coba disclaimer dulu ya. Satu, ketahuilah bahwa investasi itu pasti mengandung resiko. Dan cryptocurrency merupakan resiko yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari saham. Kedua, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Artinya bahwa gue tidak bertanggung jawab kepada investasi kalian, begitu pula sebaliknya. Itu dua disclaimer ya. Nah, di sini portofolio gue bagaimana sih selama 1 bulan, dan ternyata selama 1 bulan terakhir ya, yang terjadi adalah gue minus 4, sekian persen. Nah, itu gimana gitu? Kok minus gitu? Kok bisa minus? Kirain plus. Ya, gue juga sebenarnya nggak yang duga bakal plus di bulan pertama ya. Bahkan dugaan gue adalah itu di bulan pertama bisa minus sekitar 10% atau 20%. Ternyata lebih kecil daripada yang gue harapkan. Which is itu bagus sebenarnya ya. Karena gue juga tahu waktu gue dulu invest di Bitcoin ya, yang waktu gue untung 200% itu gue turunnya lebih drastis daripada sekarang gitu ya. Dan ketika itu gue, wah gila nih, deg-degan nih, resikonya gede banget, turunnya juga parah banget gitu kan. Tapi suatu ketika ya semakin lama gue invest, itu beberapa bulan kemudian itu tuh benar-benar baru naik gitu loh, naiknya juga cukup signifikan guys gitu. Nah di situ makanya gue pikir, wah kalau Bitcoin ini lebih bagus itu buat diinvestasi dibandingkan di trading, karena kalau di trading buset susah banget gitu kan. Nah makanya itu. Nah dari 4% ini gitu, jadi gue tetap memutuskan untuk tetap invest di sini ya gitu. Dan gue akan coba top up seperti biasa ya. Buat sobat investor yang belum tahu cara top up itu seperti apa, sebenarnya simple aja gitu. Kalian tinggal, gue kan menggunakan aplikasi Peluang ya sebagai instrumen gue dalam berinvestasi nih ya. Gue pakai aplikasi Peluang juga. Gue tinggal buka ini halaman Bitcoin ya. Di Bitcoinnya gue buka, terus habis itu gue tinggal beli. Tapi perlu diingat juga, di situ karena gue sudah ada saldo. Saldo itu bisa kalian top up melalui kayak GoPay dan beberapa virtual account lain juga ya. Itu bisa. Setelah kalian top up baru kalian bisa beli. Ya udah, nanti ketika kalian udah muncul di Bitcoin halamannya, kalian tinggal klik beli, ya udah beli berapa gitu ya. Entah kalian naruhnya berdasarkan nominal atau berdasarkan kuantitas Bitcoinnya. Cuman kalau gue biasanya nominal. Gue top up 60.000 lagi ya. Kenapa 60.000 yang gue top up? Kenapa nggak lebih gede? Karena Bitcoin itu merupakan tingkat resiko yang terbesar. Dan kalau tingkat resiko terbesar, gue nggak akan naruh nominal yang gede banget gitu loh. Ya, karena itu merupakan suatu keputusan yang salah menurut pendapat gue. Karena kalau untuk money management tuh itu harus yang paling kecil, sobat investor ya. Dan itu yang gue lakukan saat ini ya. Gue top up ya kan 60.000 juga. Gue dapat 0,7 gitu ya kalau nggak salah ya. Ya udah, akhirnya udah gue top up, udah beres gitu kan. Seperti itu sobat investor. Dan
Di sini mungkin pesannya adalah ketika lagi turun, ya, namanya teori investasi, bahwa turun itu adalah opportunity untuk kita top up, ya, atau opportunity untuk kita mendapatkan harga lebih murah. Karena di kedepan hari kalau misalkan harganya itu ternyata naik, ya, seperti kinerja masa lalu biasanya, ya tentunya kita akan mendapat hasil yang lebih besar karena kita membeli pada saat harganya rendah. Contoh kalau misalkan kalian membeli sesuatu atau barang pada saat harganya rendah, tiba-tiba di kedepan hari barang tersebut jadi barang langka banget. Apakah kalian nggak dapat untung? Jawabannya adalah tentu kalian akan dapat untung. Seperti itu ketika berinvestasi di Bitcoin juga, ya. Tapi mungkin bedanya kalau di Bitcoin itu volatilitasnya kencang banget gitu, dan lo harus ready. Ngomongin soal penurunan, Bitcoin itu pernah terjadi penurunan yang sangat dahsyat, guys. Ini mungkin informasi yang gue bisa sampaikan di video ini ya. Pernah kalau nggak salah tahun 2017 atau 2018, itu Bitcoin kan sempat naik banget kan pada saat itu. Terus tiba-tiba dia ngedrop banget, blus, langsung dia ngedrop ya. Kayak istilahnya apa ya, bubble yang terus tiba-tiba pecah ya. Tadinya berapa satu Bitcoin ya, terus tiba-tiba jadi turun banget gitu. Di situ orang pada nggak percaya Bitcoin dan lain sebagainya gitu kan. Ada yang banyak kecewa. Tapi at the end of the day, kita lihat sekarang gitu kan. Ternyata penaikan Bitcoin itu setelah yang ngedrop itu dia malah naik banget gitu. Ya. Jadi bukan dia setelah bubble-nya meledak terus dia diem di bawah gitu ya. Nggak naik lagi. Tapi kenyataannya sekarang naik banget gitu. Kalau misalkan kalian lihat di aplikasi misalkan di Peluang sendiri, itu kan kalian bisa lihat tuh kinerja 1 tahun itu bagaimana. Itu di Bitcoin aja bisa untung berapa persen gitu loh ya. Kalau di sini sih berdasarkan data sekarang bisa sampai 300 sampai 200%, bahkan bisa lebih ya. Ini kan fluktuatif ya, karena sewaktu-waktu data-data bisa berubah. Bisa sebesar itu. Tapi ya kalau kalian perhatikan ya secara perinci, itu kalau dalam jangka waktu singkat itu volatilitasnya tinggi banget gitu. Jadi gue tidak menyarankan buat sobat investor semua memang kalau mau top up itu dalam jangka waktu yang pendek gitu ya, 3 bulan, 4 bulan, gue nggak menyarankan. Lebih baik tahunan gitu, untuk save kalau misalkan terjadi apa-apa di portofolio kalian. Tapi itu balik lagi ya guys, investasi itu mengandung resiko, dan kalau lo mau berani berinvestasi berarti lo artinya berani untuk mengambil risiko tersebut. Tentunya lo harus punya smart money management lah ya gitu. Ahli lah dalam mengelola duit gitu. Ketika kalian sudah bisa ahli dalam mengelola duit, itu lebih tenang gitu dalam berinvestasi. Seperti itu sih, paling tips dari gue untuk saat ini seperti itu. Jadi ketika ngebahas masa lalu tuh terjadi seperti itu dan balik lagi rebound lagi lebih tinggi lagi gitu. Jadi sama seperti layaknya investasi di saham ya. Investasi di saham waktu kemarin pandemi jatuh banget terus sekarang jadi naik ya kan. Naiknya juga bagus gitu kan, tinggi gitu kan. Cuman bedanya adalah kalau saham dengan Bitcoin tentu dua hal yang beda. Kalau saham ketika dia naik dan turun itu banyak alasan. Bisa jadi karena memang fundamentalnya itu dia emang bagus. Kayak misalkan contoh nih, oh dia punya alasan perusahaan ini lagi ngebuat apa, beritanya apa, akhirnya naik. Ya, oh lagi bagus nih penghasilan perusahaan ini bisa naik. Sedangkan kalau Bitcoin itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Jadi itu dua hal yang berbeda ya gitu. Kalau misalkan saham bisa jadi permintaan penawaran, bisa jadi karena ini, bisa jadi karena itu, jadi banyak alasannya. Kalau Bitcoin tidak seperti itu, lebih kayak permintaan dan penawaran gitu. Dan apakah lo melihat Bitcoin itu bisa sampai mungkin lebih daripada 1 miliar ya? Itu menurut gua ya I think ya bisa-bisa aja sih gitu di kedepan hari gitu. Tapi mungkin apakah nantinya akan ada penurunan dulu atau apa? Iya pastinya gitu. Tapi at the end of the day, when we see in the long term, ya itu bisa gitu loh untuk jadi seperti itu. Bahkan lo juga lihat kan banyak orang yang menjadi miliuner karena Bitcoin, karena dia naruh di Bitcoin gitu. Jadi mungkin ini satu instrumen baru yang memang bisa jadi alat investasi yang tentunya digunakan gitu untuk di berbagai negara di dunia. Tentunya tetap kalian harus ingat ya, pergunakan platform yang memang sudah ada terdaftar di Bapepti juga biar lebih aman ya. Artinya ada lembaga dari pemerintah juga yang mengawasi ya. Kalau di Peluang ini sendiri setahu gue dia udah ada dari Bapepti juga nih gitu loh. Jadi gue aman gitu loh ketika berinvestasi juga. Aman dalam arti ya nggak bisa sembarangan gitu loh. Ada regulasinya gitu.
Kalau misalkan kita nggak terregulasi kan itu yang bahaya sebenarnya sobat investor. Dan ketika terjadi apa-apa kita nggak tahu mau ngelapor kemana. Kalau misalkan terjadi apa-apa di sini kan, entah karena aplikasinya bermasalah dan lain sebagainya kan kita bisa ngelapor ke Bapepti gitu. Jadi ya untungnya terregulasi seperti itu. Mudah-mudahan informasi hari ini dapat bermanfaat buat sobat investor yang ada di rumah sekarang. Nah, buat kalian yang memang yang setelah ini termotivasi untuk investasi di Bitcoin, ya, terus menggunakan peluang sebagai aplikasi, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini, ya, atau linknya ada di description box, ya. Seperti itu sih, tapi itu balik lagi optional ya guys. Itu tidak harus kalian harus pakai kode referral gue. Yang penting kalian sebenarnya memikirkan masa depan kalian aja, gitu ya. Kalau kalian rasa memang investasi ini bagus untuk diinin buat kedepannya, silakan dicoba, itu aja. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.